Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, saya bikinin list VGA non-pin power dengan harga termurah di pasaran. Teknologi nggak ketinggalan karena udah support DirectX 12. Dan satu hal lagi yang wajib butuh perhatian dan kasih sayang, wajib diperhatikan, VGA ini irit daya. Wih, apa nggak cakep tuh? Nah, sebelum kita membahas VGA apa aja, bantu channel ini dulu ya, biar makin berkembang dan makin baik lagi ke depannya dengan menekan tombol subscribe. Berikut juga tombol loncengnya nih. Dengan begitu kalian memberikan energi yang luar biasa ke channel ini. Cakep. Ini bukan pantun, cakep. Udah. Lanjut aja ditonton sampai kelar. Di sini semua VGA-nya kondisi bekas pakai, bukan baru. Kalau baru di bawah 1 juta, kalian dapat VGA untuk gaming tapi malah tersiksa. Ya tahulah sendiri ya, performanya gimana. Karena bekas jadi harus teliti dan jeli sebelum membeli. Jangan buru-buru order nih. Baca terlebih dahulu minusnya brother, dan ajak ngobrol dulu penjualnya biar tahu betul barang tersebut. Ribet? Pasti dong, karena mesti ngobrol panjang lebar mengenai kondisi barang. Sampai kapan bos diajak ngobrol? Sampai tahun depan? Puas? Ya sewajarnya lah, dan obrolan itu juga bisa dijadikan bukti kuat ketika penjualnya nggak amanah. Nanti kita bahas nih lebih lanjut mengenai beli barang secara online. Nvidia GT 1030 2GB DDR5 64 bit. Nongol pertengahan tahun 2017 yang lalu nih, kini harga bekasnya makin lama makin murah. Tapi ya emang harusnya udah murah sih, naik kemarin gara-gara Bitcoin ya. Harga bekasnya sekarang di kisaran Rp700.000 nih dari merek penuh warna alias colorful. Kalau untuk barunya harga VGA ini masih cukup tinggi nih, di angka Rp1,5 juta merek Asus. Selain versi DDR5 ada juga nih versi DDR4 VRAM 4GB. Tapi kemampuannya masih di bawah versi DDR5 ini tentunya. Jangan sampai salah beli ya. Bicara kemampuan gaming, VGA ini masih cukup bisa bermain game di resolusi 1080p dengan settingan low. Gak semua game sih bisa dimainkan dengan lancar di resolusi 1080p. Ada juga yang harus mengalah di resolusi 900p. Ya karena memang rekomendasi layarnya segitu. Kemampuan gaming GT 1030 DDR5 ini masih lebih baik dikit nih dibanding AMD Radeon RX Vega 11 onboardnya Ryzen 2400, dan masih di atas Nvidia GTX 650 yang harga bekasnya di kisaran Rp600.000. Jelas dong, mending 1030, nambah 100.000 dapat performa yang jauh lebih baik dan teknologi yang gak ketinggalan. Untuk daya persuplai minimal hanya 200 watt dengan TDP 30 watt. AMD Radeon RX 550 2GB DDR5 128 bit. Sejatinya AMD Radeon RX 550 ini rival langsung Nvidia GT 1030 2GB DDR5. Tapi sayang banget, ternyata AMD Radeon RX 550 jauh lebih gagah ketimbang Nvidia GT 1030. GT 1030 lemah, nggak kuat. Alah, kalah performa maksudnya. RX 550 ini kemampuannya mirip-mirip Nvidia GTX 650 Ti, tapi lagi-lagi tetap unggul AMD Radeon RX 550. Untuk harga termurah yang ready di pasaran, ternyata AMD Radeon RX 550 ini lebih murah loh ketimbang Nvidia GT 1030. Harga termurahnya saat video ini dibikin di angka Rp650.000. Widih, udah lebih murah, performa lebih wah. Apa nggak mempesona? Wow. Walaupun lebih unggul ketimbang Nvidia GT 1030, tetap saja nih rekomendasi resolusi layar untuk AMD ini 1600x900p. Untuk daya persuplai minimal hanya 250 watt dan TDP 50 watt. Lebih irit Nvidia dikit nih, dikit kok, gak banyak. Ayo, pilih mana nih? AMD Radeon RX 460 2GB DDR5 128 bit. VGA ini keluar lebih dulu nih dibanding seri AMD Radeon RX 500. Yap, RX 400 adalah VGA pertama AMD yang full support DirectX 12. Nah, biar kalian gak salah paham juga, Radeon RX 460 ini ada dua versi VRAM, versi 2GB dan satunya lagi yang 4GB. Dan rata-rata VRAM 4GB pakai power pin tambahan dari power supply. Sedangkan yang 2GB itu rata-rata non-pin power. Kita cari yang non-pin power sesuai dengan target hunting kali ini. Harga termurah AMD Radeon RX 460 di angka Rp750.000 nih. Lumayan sih, sekelas VGA tua. Secara kemampuan, VGA ini masih jauh di atas saudara mudanya, yaitu AMD Radeon RX 550. Yap, AMD Radeon RX 460, tua-tua yang nggak mau ngalah, begitu saja. Tapi biar kata kemampuannya jauh lebih baik dibanding dua VGA sebelumnya, tetap saja nih, rekomendasi layar paling baik untuk bermain game di VGA ini adalah 1600x900p. Daya persuplai minimal adalah 250 watt dengan TDP 75 watt. Lebih boros dibanding dua VGA sebelumnya.
lebih mahal dikit, tapi kalian dapat performa berkali lipat. Ayo, menarik bukan untuk dibeli? AMD Radeon RX 560 4GB DDR5 128 bit. Tipe ini merupakan kakaknya dari AMD Radeon RX 550. Biar kata saudara dekat, tapi kemampuannya timpang banget ya. Ya apa ya, pinteran kakaknya jauh, adiknya bego bos. Ya kalau dibanding kakaknya gitu sih, cukup jauh sih perbedaan performa dibanding saudara mudanya. Kalau dibanding RX 460 bos, lah kok pakai tanya? Ya jelas dong, AMD Radeon RX 560 punya kemampuan lebih baik dibanding pendahulunya. Nggak beda jauh dengan AMD Radeon RX 460, RX 560 ini ada dua versi VRAM, yang 2GB dan 4GB. Yang 4GB kebanyakan butuh power tambahan ya, sedangkan yang 2GB rata-rata sih nggak pakai, walaupun ada sebagian yang pakai juga. Nah yang saya dapat di sini adalah AMD Radeon RX 560 yang nggak pakai power tambahan dan dengan VRAM 4GB. Wih, udah 4GB, iri daya, apa nggak mantep jiwa nih? Tapi ada kendala yang cukup dirasakan ketika hunting tipe ini, yaitu stok barang bekasnya itu susah dicari. Terlebih lagi untuk rentang harga di bawah 1 juta ya. Karena kebanyakan mereka menjual RX 560 di atas 1 juta rupiah. Aneh sih, rivalnya aja yang lebih kenceng dikit harganya di bawah 1 juta. Lah ini kok pede banget ya dijual di atas 1 juta rupiah. Bahkan ada juga yang jual 1,4 juta bekasnya. Wih, mending Nvidia GTX 1650 dong sekalian, biar kata harus nambah dikit. Walaupun ini VGA paling kenceng di video ini, tetap aja rekomendasi layarnya hanya 900p. Power supply minimal adalah 250 watt dengan TDP 75 watt. Sama nih kebutuhannya dengan AMD Radeon RX 460. Lantas manakah VGA terbaik di video ini? Nggak bisa dipungkiri nih, kalau AMD Radeon RX 560 4GB DDR5 jadi VGA terbaik non-pin power di bawah 1 juta rupiah saat ini. Kok kubu hijau cuma satu bos? Ya gimana ya, pas lagi hunting susah banget cari VGA dari kubu hijau selain Nvidia GTX 1030. Kemarin-kemarin sih ada ya Nvidia GTX 1050 di bawah 1 juta rupiah. Sekarang pada kosong. Adapun juga naik harganya. Oh Tuhan, karena kelangkaan nih VGA jadi naik ya. Kalau RX 560 habis gimana bos? Ya apalagi kalau nggak saudara tuanya AMD Radeon RX 460 pilihan alternatif. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming murah non-pin power yang udah DirectX 12 tentunya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.